Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah seperti biasanya, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Akmal Syafar LCMA. Beliau dari perguruan Azkiyah Kota Padang. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Akmal Syafar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Shadaqallahul azim. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita. Allah sampaikan lagi kita di bulan Allah yang mulia, itu bulan Zulhijjah, dan kita pun sudah melewati beberapa rangkaian ibadah yang kita harapkan semoga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen Zulhijjah ini senantiasa mengingatkan kita tentang sosok yang mulia, nabi yang mulia, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu banyak Al-Quran bercerita tentang Nabi Ibrahim, dan bahkan salah satu surat dalam Al-Quran adalah surat Ibrahim, surat yang ke-14. Dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 127, di mana Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, dan kita mencoba mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat yang dimaksud. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 127, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, membangun pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, dan ketika itu beliau berdoa meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ini dari kami. Kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita
ingin menyampaikan 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini. Yang pertama adalah fadlu imarati al-masajid, yaitu keutamaan, fadilah memakmurkan atau juga membangun masjid. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini bagaimana Nabi Ibrahim dipilih dari sekian banyak makhluknya, dipilih bersama anaknya untuk membangun Baitullah. Beliaulah yang pertama membangun, dan ini merupakan kemuliaan dari Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian tempat ini menjadi tempat yang diinginkan oleh mayoritas umat Islam untuk didatangi, karena menjadi tempat dilaksanakannya ibadah haji. Namun kemuliaan untuk membangun atau memakmurkan tempat beribadah atau masjid tidak saja berlaku di tanah haram atau untuk Masjidil Haram, tetapi di semua tempat di mana ada orang yang mau memakmurkan, membangun masjid, maka dia juga akan mendapatkan fadilah dan keutamaan. Alhamdulillah, kita menemukan hari ini ada orang-orang yang Allah berikan kelapangan, Allah berikan kekayaan, kemudian di antara kelapangan dan kekayaan itu digunakan untuk membangun masjid. Ada yang membangun mungkin sebagian dari bangunan masjid. Bahkan tidak sedikit kita dapatkan hari ini orang yang secara pribadi ataupun keluarganya membangun masjid. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada harta mereka, Allah berikan keberkahan kepada keluarga dan anak keturunannya. Tetapi kontribusi untuk memakmurkan masjid tidak saja milik orang-orang yang punya harta yang berlebih, tetapi siapapun kita bisa punya peran bagaimana masjid di tempat kita tinggal menjadi masjid yang baik, menjadi masjid yang makmur. Baik makmur dalam artian fisiknya. Kalau kita tidak mampu membangun satu masjid, tetapi dengan amal kita bisa kontribusi, yang insya Allah fadilah dan keutamaannya tidaklah kecil. Ada yang mungkin menyumbang satu sak semen, ada sekian batu bata, tetapi ketika rumah masjid pun sudah jadi, masih ada bentuk-bentuk amal lain yang bisa kita lakukan, bagian dari memakmurkan masjid. Mungkin setelah ini Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing, pulang ke kompleknya masing-masing, silakan diperiksa, dilihat. Biasanya di masjid itu atau di mushola itu ada mukena, ada sarung yang dipakai oleh orang yang singgah untuk sholat di sana. Kadang sebagian pengurus tidak sempat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Sekian lama mukena atau sarung itu tidak dicuci. Maka kita bisa mengambil peran ini. Minta izin kepada pengurus masjid, kita bawa ke laundry, berapalah biayanya. Tetapi ketika dipakai oleh orang yang sholat, nyaman orang sholat, siapapun yang singgah di sana, maka insya Allah dia mendapatkan fadilah dan keutamaan. Dia mendapatkan pahala. Sekian kali perangkat sholat tersebut dipakai, maka setiap kali itu juga orang yang berinfak sekedar mengantar ke laundry, dia bayar cuma beberapa puluh ribu, maka akan nyaman. Atau bahkan ketika tidak ada pun infak yang bisa kita berikan, masih ada cara yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid. Di antaranya adalah kalau kita buang air, kita pastikan tempat yang kita pakai itu bersih setelah kita pakai. Karena tidak sedikit orang yang kalau buang air dia datang ke masjid, tetapi untuk sholat kadang tidak. Atau dia sudah sholat tetapi tidak memperhatikan kebersihan masjid, sementara dia sudah menggunakan fasilitas masjid. Ini juga bagian yang sederhana sebetulnya, tetapi kadang kurang kita amalkan. Hal-hal kecil sebetulnya bisa dilakukan oleh setiap kita yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan itu insya Allah bagian dari memakmurkan masjid. Dan bukti orang berimanlah mereka yang mampu memakmurkan masjid. Allah katakan dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang mampu memakmurkan masjid hanyalah orang-orang beriman. Jadi kalau kita menjaga kebersihan masjid,
menjaga fasilitas masjid, itulah bagian dari keimanan, bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu bagaimana kita punya peran kontribusi untuk memakmurkan masjid, termasuk juga hadir dalam kegiatan-kegiatan masjid. Ada pengajian di masjid di komplek kita, hadir kita meramaikan masjid. Inilah bagian dari memakmurkan masjid. Selain menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, maka kita juga menjadi bagian yang insya Allah mendapatkan fadilah dan keutamaan dari memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, dalam ayat tersebut Allah menceritakan bagaimana pembangunan masjid itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim sendiri, tetapi dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya. Maka di sini bisa kita ambil bagaimana Nabi Ibrahim mampu takwinul baitil muslim al-mithali, mampu beliau membentuk keluarga muslim yang teladan, menjadi contoh, sehingga kebaikan itu tidak saja dilakukan oleh orang tua, tetapi juga mampu ditularkan kepada anak-anaknya. Karena hari ini kita menemukan orang tua yang rajin ke masjid, datang ke masjid, tetapi anaknya entah sholat di mana. Ada orang tua yang hadir pengajian, tetapi anaknya mungkin tidak menjalankan kewajiban. Maka ini PR bagi kita, mencontoh teladan kita itu Nabi Ibrahim. Beliau tidak saja teladan sebagai pribadi, tetapi juga teladan sebagai kepala keluarga, mampu membina, membangun keluarga muslim yang teladan. Makanya dalam Al-Quran kita temukan dalam surah Ali Imran ketika Allah menyebutkan, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih, ada di antara hambanya Allah pilih. Di antaranya Allah sebutkan Adam, disebutkan Adam secara individu. Kemudian juga disebutkan Nabi Nuh secara individu, wa Nuh. Namun ketika menyebutkan Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, menunjukkan kebaikan yang dimiliki tidak saja kebaikan individu, tetapi mampu ditularkan dan mampu dia membangun keluarga teladan. Kemudian yang ketiga, dari ayat tersebut kita juga bisa pahami doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami apa yang sudah kami lakukan ini. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap orang beriman, setiap kita, setiap muslim, ketika dia beramal, orientasinya itu harus bagaimana amal itu diterima, bukan sekedar dilaksanakan amal, tetapi orientasi yang jauh lebih mulia dan penting adalah bagaimana amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sudah beramal tetapi tidak memperhatikan rukun dan syaratnya, sehingga menyebabkan mungkin amal tersebut diterima. Maka oleh sebab itu, kalau seseorang punya orientasi amal itu diterima, maka dia tidak akan lakukan amal tersebut sekenannya saja, tetapi dia akan mengerjakan amal tersebut dengan cara yang terbaik. Ada orang yang untuk mendapatkan amal tersebut diterima, contohnya solat, dia berusaha datang sebelum waktu masuk, atau ketika sudah berkumandang azan, dia sudah bersiap-siap. Dia sempatkan solat sunnah qabliyah sebelum solat wajib. Dia ikuti solat berjamaah bersama imam dari takbiratul ihram, dan setelah selesai imam salam, dia juga sempurnakan dengan sunnah-sunnah solat. Dia berzikir, dia membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir. Dia sempurnakan sunnah-sunnah setelah solat. Tetapi ada orang yang sekedar melaksanakan tetapi tidak berorientasi kepada bagaimana amal tersebut diterima. Bagaimana bentuknya? Sebelum solat dia sibuk dengan HP, bahkan ketika imam sudah takbir pun dia masih dengan HP-nya. Ketika imam baru selesai membaca Al-Fatihah, dia baru takbir. Nanti ketika imam selesai membaca salam, dia tidak berzikir, dia tidak bertasbih, dia tidak bertahmid dan tidak bertakbir. Dia langsung setelah salam pegang lagi HP-nya. Ini menunjukkan orang yang beramal sekedar terlaksana tetapi tidak punya orientasi amal tersebut diterima. Maka perlu setiap kita melihat dirinya, bagaimana dia beramal.
Jangan sekedar kita beramal tetapi belum tentu diterima. Jangankan kepada Allah, sesama manusia saja. Kalau kita mengorder membangun rumah kepada tukang misalnya, lalu dia bangun rumah sekenanya sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tidak akan terima, kita akan komplain. Maka kepada Allah semestinya kita jauh lebih baik dari itu. Maka oleh sebab itu doa Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita agar setiap muslim, setiap orang yang beriman ketika dia beramal, maka orientasinya adalah bagaimana amal tersebut diterima, bagaimana solatnya diterima, bagaimana puasanya diterima, bagaimana hajinya diterima, bagaimana tilawatil Qurannya diterima. Bukan sekedar terlaksana, bukan sekedar solat itu gerakan badan seperti orang senam, tidak, tetapi ada ruhnya, sehingga memenuhi syarat amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran, dan kita menjadi orang yang meneladani salah seorang nabi yang mulia, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La